Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amel Aulia Rizky, NIM 96202014 dari kelas 1 PK1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pentingnya manajemen dan organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Dalam manajemen terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu 1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam. 2. Adanya proses yang bertahap berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan 3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, pentingnya manajemen dan organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu organisasi. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat, organisasi bersifat statis yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerjasama. Untuk itu perlu digerakkan oleh suatu fungsi atau proses yang disebut manajemen. Jadi jelasnya bahwa dalam setiap kerja yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu atau tujuan bersama diperlukan adanya manajemen. Karena dengan adanya manajemen itulah yang membantu atau memudahkan tercapainya tujuan. Hal ini berarti fungsi-fungsi manajemen berlaku pada semua tipe dan organisasi dimanapun juga. Karena setiap organisasi pasti membutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Dan memperhatikan pengertian dari organisasi tersebut, dapat kita lihat ada unsur dasar dalam organisasi. Unsur-unsur dasar tersebut adalah 1. Harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. 2. Harus ada orang-orang yang bekerja sama. 3. Kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. 4. Harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi karena pada dasarnya 1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian tugas kerja dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. 2. Suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. 3. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. 4. Manajemen yang baik akan menghindari dan mengurangi pemborosan. 5. Manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. 6. Manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan juga perkembangan agar lebih baik lagi. Selanjutnya, dalam suatu organisasi, manajemen mempunyai tujuan dalam upaya meningkatkan peran organisasi tersebut dalam rangka mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan manajemen dalam suatu organisasi antara lain 1. Tujuan sosial. Tujuan sosial adalah organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya.
Hal ini berarti bahwa organisasi tersebut dalam menjalankan organisasinya tidak boleh mementingkan organisasinya itu saja, namun juga harus memperhatikan dampak sosial yang akan muncul dari keberadaan organisasi tersebut. 2. Tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Maksudnya, manajemen harus membuat sasaran yang realistis untuk dapat dicapai dalam menjalankan roda organisasi. 3. Tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini berarti masing-masing bagian dalam organisasi harus dapat menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya untuk memberikan kontribusi dalam ketercapaian tujuan organisasi. 4. Tujuan individual. Tujuan ini adalah tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Maksudnya, dalam hal ini masing-masing individu dalam organisasi harus dapat menyelaraskan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Adapun 4 fungsi manajemen dalam menjalankan suatu organisasi. 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Pengarahan atau actuating, directing atau leading, dan pengawasan atau controlling. Selanjutnya dalam roda organisasi adapun jenis-jenis perencanaan antara lain yaitu rencana strategis. Rencana ini merupakan rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, serta langkah-langkah dalam tindakannya. 2. Rencana taktis. Rencana ini lebih melibatkan manajemen tingkat bawah. Rencana ini memiliki jangka waktu relatif singkat dan fokus yang lebih spesifik serta nyata. Rencana taktis lebih memperhatikan penyelesaian tugas yang nyata, bukan sekedar memutuskan apa yang harus dilakukan. 3. Rencana operasional. Rencana ini menitik beratkan pada rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Rencana operasional ini memiliki fokus yang pendek serta lingkup yang relatif sempit. 4. Rencana jangka panjang atau long range plan. Rencana ini meliputi banyak tahun atau mungkin beberapa dekade. Rencana jangka menengah atau intermediate plan. Rencana ini bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang. 6. Jangka pendek. Rencana jangka pendek adalah rencana yang meliputi kerangka waktu setahun atau kurang. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu pengambilan keputusan atau decision making. Adalah bagian dari proses perencanaan, yaitu pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif dari perencanaan. Pengambilan keputusan membantu mempertahankan keefektivitasan manajerial dikarenakan menjadi petunjuk untuk aktivitas masa depan. Dalam artian, tujuan serta rencana organisasional dengan jelas akan membantu manajer untuk mengetahui bagaimana cara mengalokasikan waktu serta sumber daya. Jadi, manajer harus dapat mengetahui bagaimana
bahwa pengambilan keputusan adalah awal dari perencanaan. Lanjut, pengorganisasian. Secara singkat diartikan sebagai mengkoordinasi aktivitas sumber daya. Pengorganisasian menentukan bagaimana keaktivitasan dan sumber daya atau resource akan dapat dikelompokkan untuk melaksanakan sebuah rencana. Pengorganisasian mencakup penentuan bagaimana cara menggolongkan berbagai aktivitas serta sumber daya. Fungsi manajemen adalah mengordinasi orang-orang serta sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Dalam pengorganisasian terdapat elemen-elemen di dalamnya, yaitu perencanaan kerja, departementalisasi, hubungan otoritas serentan kerja, peran lini beserta staf. Berikut pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat pekerja, pemilik dan karyawan, konsumen, supplier, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, kepemimpinan. Secara singkat diartikan sebagai memotivasi serta mengelola orang. Kepemimpinan atau leading adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja sama demi kepentingan organisasi tersebut. Titik awal dari kepemimpinan adalah proses dasar individu serta hubungan interpersonal. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Sekian, terima kasih.